dan berbuah lebat. Firman ini mengerjakan bagiannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Yang tidak saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang akhir zaman, saudara. Jadi kita ini berada pada fase di mana segala sesuatu sedang menuju akhirnya, di mana sejarah umat manusia sedang diakhiri, saudara. Kita berada pada dunia yang semakin gelap, semakin jahat. Ya. Jadi kalau banyak orang berkata akan ada masa yang damai, yang luar biasa baik, saya bilang nggak ada. Dunia semakin gelap karena Alkitab nulis begitu. Ya. Materai ke-1, kalau Anda baca materai ke-1 sampai materai ke-5, ya, udah putih, udah hitam, udah merah, udah hijau kuning, ya. Itu sudah digenapi semua. Yang belum digenapi adalah materai ke-6. Materai ke-6, materai ke-7, dan 7 sangkakala. Saya mau katakan materai ke-6, ke-7, dan 7 sangkakala ini semua adalah cawan murka Allah. Dan itu benar-benar sangat mengerikan. Ya. Mulai dari hujan es, bulan bintang berjatuhan meleleh ke bumi, sepertiga pulau bergeser, sampai terakhir dilepaskannya 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat. 4 malaikat ini adalah malaikat yang jatuh karena memberontak kepada Tuhan, diikat di sungai Efrat. Pada nanti sangkakala ke-6 itu mereka akan dilepas untuk membunuh manusia. Materai sangkakala ke-5 itu juga roh-roh jahat yang akan dilepas dari jurang maut, lubang jurang maut yang selama ini dikunci. Tapi nanti pada sangkakala ke-5 mereka akan dilepas semua roh-roh jahat itu. Untuk apa? Untuk membunuh, untuk menyakiti manusia, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyakiti manusia dan menyiksa manusia. Sehingga kita mengatakan pada zaman itu orang mencari mati tapi nggak bisa mati. Karena tujuannya untuk disiksa. Jadi kita ini sedang menuju ke sana. Kalau materai itu berlaku untuk orang fasik dan orang benar. Tapi pada orang benar ada jaminan minyak dan anggur tidak dirusak. Minyak dan anggur itu berbicara kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar nanti nggak dirusak. Pada saat materai semua ini digenapi, kebutuhan dasar, jadi Allah menjanjikan kebutuhan dasar nggak dirusak, minyak dan anggur. Di Israel kebutuhan dasar itu adalah minyak dan anggur, itu nggak dirusak. Jadi mungkin ada cukup makan, cukup pakaian, itu aja. Tapi pada saat sangkakala itu ditiup, ini benar-benar adalah murka Allah yang ditumpahkan ke bumi. Dengan catatan, Tuhan ngomong begini pada 4 malaikat yang menahan ke-4 mata angin. Sebelum seluruh pohon-pohonan hijau dan seluruh yang ada di bumi dirusak, materaikan dulu semua hamba-hamba Allah. Tuhan mau bilang begini, sangkakala itu, seluruh cawan murka Allah itu jatuh untuk orang fasik, untuk orang durhaka, orang yang tidak bertobat, orang yang berbuat jahat terus-terus, itu akan kena sangkakala ini. Tetapi hamba-hamba Allah dimeterai, dia lolos
lolosnya ini saya belum bisa menafsirkan. Apakah lolosnya karena pengangkatan atau lolosnya karena Tuhan menjamin hidup kita selama di bumi walaupun ada banyak malapetaka. Ada dua kemungkinan. Saya belum bisa menafsirkan secara pasti. Tapi yang jelas orang-orang saleh, ya, hamba-hamba Allah itu orang-orang saleh. Jadi orang-orang Kristen bukan cuma Kristen, bukan cuma KTP Kristen, bukan. Ini lebih dalam. Hamba Allah itu adalah orang-orang Kristen pada tingkat yang saleh. Hidup tidak bercela, suci dan kudus. Ini diametral. Tidak akan kena tuju sama hal itu. Puji Tuhan kalau itu adalah pengangkatan saudara ya. Nah, saya akan bicara tentang materai ke-6 hari ini. Wahyu 6:12. Wahyu 6:12 sampai 14. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15, kita lanjut ayat 17. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar mereka, murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Jadi materai ke-6 ini belum terjadi. Nanti yang Anda lihat bintang-bintang, bulan, ya, dan planet-planet itu semuanya jatuh ke bumi, gugur, meleleh. Kenapa kok meleleh? Jatuhnya kan bintang-bintang ini itu mengenai atmosfer bumi. Lah kalau barat kena atmosfer bumi, bintang-bintang yang besarnya tidak terkira itu. Anda lihat bumi besar, bintang lebih besar dari bumi. Itu jatuh nanti kena atmosfer, pecah. Jatuhnya berupa pecahan-pecahan berapi, meleleh. Bayangkan kalau yang seperti itu menimpa bumi, dan itu di mana-mana. Planet-planet sama berjatuhan. Jadi kita mungkin sudah mengerti bahwa dunia akan diakhiri dengan cara begitu. Tapi orang di luar Tuhan tidak ngerti ini. Tapi mereka tahu lewat ilmu pengetahuan, dia menghitung umur bumi ini, dia sudah hitung. Dan dia tahu bumi tidak bisa bertahan, bumi akan punah, itu mereka sudah hitung. Orang ateis sudah hitung. Makanya mereka bilang mau pindahkan koloni manusia ke Mars. Saya mau bilang Mars itu juga meleleh, seluruh planet di jagat raya ini meleleh. Artinya tidak ada persembunyian buat manusia. Karena ini jalan murka Allah ditumpah ke bumi. Ya. Jadi Allah kan sabar selama ini terhadap orang jahat. Allah sabar selama ini terhadap kejahatan yang meningkat, sabar. Tapi ditaruh di cawan murka Allah, ditaruh di cawan. Bersama doa orang-orang kudus itu ada di cawan. Sampai satu saat kalau ini sudah penuh semua,
Dan pada hari itu, siapa yang dapat bertahan? Makanya ayat ini mengatakan orang mencari mati, karena terlalu sangat ngeri hari itu. Saya berharap sebelum materai ke-6 ini dibuka, ada rapture. Tapi kalau harus melewati materai ke-6, percayalah perlindungan Tuhan. Toh rumah kita bukan di sini, di bumi baru, langit baru. Amin, saudara. Jadi orang sedang menunggu, wah ini nanti akhir zaman seperti apa. Mereka berpikir, wah orang-orang kaya hari ini menunggu uang, bikin perusahaan makin besar, bikin kerajaan di bumi. Tapi untuk apa? Untuk apa? Orang Kristen gak bisa seperti itu. Rumahmu bukan di sini, mau bikin kerajaan di sini buat apa? Akhir dunia ini seperti ini loh. Ini baru materai, belum sangkakala. Saya nggak bisa kupas sangkakala karena waktunya 30 menit. Sangkakala ini ada 7 sangkakala, Anda baca sendiri di rumah. Itu 7 sangkakala, semuanya murka anak domba, murka Allah yang dijatuhkan atas bumi sampai dilepaskan. Yang terakhir itu dilepaskan seluruh setan-setan yang terikat. Lepas. Tujuannya apa? Untuk merusak bumi, untuk bunuh manusia yang tidak memakai materai Allah di dagingnya. Jadi ingat, yang disiksa, yang dibunuh orang-orang yang tidak pakai materai Allah. Nah, bagaimana supaya kita ini punya materai Allah? Kan begitu. Bagaimana supaya kita lolos pada masa itu, supaya kita lolos? Anda jangan terlalu banyak pikir hari-hari ini. Tujuannya satu kok hari-hari ini. Bagaimana supaya Anda lolos masuk bumi baru, langit baru? Hanya itu jalan keluarnya. Kita akan buka di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Agak kabur. Jadi begini, ini kan dulu zaman murid-murid dulu gereja mula-mula, mereka sudah berpikir bahwa hari Tuhan, bahwa akhir dunia ini, bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali itu di zaman mereka, ya kan? Mereka udah pikir kayak gitu nih. Makanya keluar ayat ini. Jadi menjelang hari Tuhan harus semakin giat menjalankan ibadah. Kunci yang akan dirusak iblis zaman ini ibadah. Kenapa? Daniel sudah tulis, maka korban sehari-hari dihapus. Apa itu korban sehari-hari ibadah? Hari ini, walaupun pemerintah sudah mengizinkan orang beribadah, orang Kristen yang takut beribadah kan begitu. Mereka takut COVID, gak takut pada murka anak domba kalau menjauhkan diri dari ibadah. Kan itu, jadi menjauhkan dari ibadah. Kenapa? Takut COVID gak berani ibadah. Kenapa Anda tidak takut pada murka anak domba? Banyak gereja kosong, ada gereja yang 500 orang isinya. Kalau ibadah minggu berapa isinya? Saya kasih tahu, 10. Kalau ditanya kenapa? Kita takut COVID. Yesus ngomong begini, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada yang dapat membunuh jiwa dan roh. Kenapa sih kok mesti ibadah? Di dalam ibadah itu kita dibangun, kita diisi supaya iman kita kuat, supaya roh kita kuat.
kadang-kadang juga sambil masak kan dengar online, kadang-kadang sambil tidur dengan online, benar. Sambil makan kacang itu dengan online, sambil cuci baju. Ya, benar itu omongan saya. Nah kalau di sini kan Anda benar-benar ibadah menyembah, fokus menyembah kepada Tuhan. Ibadah itu berguna baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Kenapa? Karena mengandung berkat, mengandung damai sejahtera, sukacita, janji, pemulihan, keuangan, dan kekekalan. Itu ibadah. Di sini murid Tuhan sudah nulis nih. Penulis Ibrani ini belum ketahuan siapa, tapi mungkin saya pikir ini Rasul Paulus. Dia sudah nulis, jangan menjauhkan diri dari ibadah karena itu penting sekali. Saya mau kasih tahu apapun yang terjadi bagaimanapun dunia ini, datanglah ibadah. Amin. Berapapun harganya tetap datang ibadah. Ini harga mati. Ibadah itu harga mati. Ini yang pertama. Kenapa? Roh kita nggak bisa bertumbuh kalau kita nggak ibadah. Bagaimana Anda mau minta jaminan Allah? Tuhan, tolong lindungi saya pada masa sukar. Tolong jamin kebutuhan saya. Kalau kita tidak ibadah, Tuhan akan bilang, loh, kamu ibadah aja enggak? Kok nuntut banyak-banyak? Iya kan? Lakukan apa yang disuruh, dan Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu. Kan begitu? Ya. Jadi jangan kendor ibadahmu menjelang hari Tuhan. Ini ayat sudah memperingatkan kita. Jangan kendor ibadahmu menjelang hari Tuhan, tetapi semakin giat melakukannya. Semakin giat, semakin giat, semakin giat, semakin giat. Kenapa? Karena Anda akan dimaterai. Ada materai Allah di dahi kita yang tulisannya ini milik kepunyaan Allah. Mungkin orang akan bilang, saya punya materai karena saya Kristen. Yang ditulis di sini bukan tulis Kristen, dia nulis hamba Allah. Siapa hamba Allah? Hamba Allah itu pengikut Kristus yang hidup saleh, suci, kudus. Itu hamba Allah. Kristen dan mengikut Kristus dua hal berbeda. Ya, pengikut Kristus itu hidup seperti Kristus. Kalau Kristen belum tentu benar. Jadilah pengikut Kristus, bukan cuma orang Kristen, supaya engkau luput pada masa itu karena ada materai Allah di dahimu. Pengikut Kristus itu hidup seperti Kristus. Dia nggak mungkin hidup seperti yang satunya. Siapa yang satunya? Siapa yang satunya? Ya, si kunyuk itu satunya. Kan begitu aja jawabannya. Jangan bilang saya pengikut Kristus tapi tetap di dalam dosa, menipu, berzina, pakai alkohol, mabuk-mabukan, narkoba. Bilang saya pengikut Kristus. Dari mana? Dari perbuatannya jelas dia pengikut setan kok. Dari perbuatannya kan jelas. Iman itu mati loh kalau nggak punya perbuatan. Dari perbuatannya orang itu ketahuan ikut siapa. Dari perbuatannya aja kelihatan kok itu ikut siapa. Ikut Kristus atau ikut yang satunya. Nah, hamba Allah yang dimaterai itu adalah pengikut Kristus yang hidup saleh, kudus, suci, menyucikan diri, semakin mengejar kesalehan setiap hari, menjaga kekudusan supaya pakaiannya tetap putih dan jangan tidak ada minyak di kepalanya. Yang ditolak 5 gadis bodoh ditolak itu apa? Kehabisan minyak. Minyak itu bicara tentang banyak. Jadi Tuhan mau bilang kalau kau kehabisan
penyembahan. Itu minyak. Tapi kalau sudah habis, Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Ini bukan cerita dongeng, aku gak kenal engkau. Benar-benar Yesus ngomong, aku gak kenal engkau. Walaupun KTP-mu Kristen, baju Kristen, tapi dalam bukan Kristus. Yesus ngomong, bukan yang berseru-seru kepadaku, Yesus masuk kerajaanku, kecuali dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pada hari-hari terakhir, banyak orang berseru-seru, bernubuat, menyembuhkan orang sakit. Tetapi aku mau berkata kepada mereka, aku tidak kenal engkau, hanyalah engkau sekalian, karena engkau semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan ditolak, tidak dimeterai. Jadi mulai hari ini Anda tahu, materai yang pertama, engkau harus materai kita supaya ada di dahi, bukan materai pertama maksud saya. Supaya kita dapat materai itu ada di dahi kita. Kejar ibadah. Hiduplah beribadah selama di dunia ini. Fokus hidup kita pada hari-hari terakhir jangan kepada uang dan apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi fokus hidup kita pada hari-hari terakhir ini, Anda harus fokus mencari Tuhan. Kenapa begitu? Karena setan bekerja sangat keras untuk membawa orang sebanyak-banyaknya ikut dia ke lautan api. Mulai dari apa? Menjauhkan orang dari ibadah, membuat orang malas, membuat orang suka dengan segala dosa, membuat orang cinta dunia ini. Kita yang tahu hari ini, kejar Tuhan. Waktunya tidak lama lagi kok. Tidak lama. Jadi kalau di dunia ini menderita, bertahan dan kejar Tuhan. Katakan pada dirimu, waktunya tidak lama lagi. Yang berikutnya, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi hari Tuhan yang ditunggu-tunggu orang banyak. Kapan hari Tuhan datang? Kapan hari Tuhan datang? Kalau khotbah di YouTube tentang hari Tuhan, saya jamin itu pendengarnya banyak. Orang mau tahu kapan hari Tuhan. Tapi tahu kapan hari Tuhan gak ada gunanya kalau tidak siap-siap menyongsong Tuhan. Karena hari Tuhan itu bukannya kesenangan, bukannya sukacita, bukan. Itu kengerian murka Allah ditumpah atas dunia ini. Itu hari Tuhan. Jadi celaka orang yang gak siap-siap, celaka. Hanya ada 2 opsi. Selama-lamanya senang di sorga atau selama-lamanya menderita di lautan api. Jadi unsur-unsur dunia ini akan lenyap dalam nyala api. Seperti yang saya katakan tadi, unsur-unsur itu apa? Banyak unsur-unsur. Planet, bulan, bintang, matahari. Itu unsur-unsur dunia meleleh dalam nyala api, nabrak atmosfer. Itu yang jatuh ke bumi kan pasti api, dan itu pasti membakar segala mulai manusia, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada di bumi. Bahkan ada satu sangkakala yang ditiup, gunung paling besar itu jatuh ke dalam laut, dan laut menjadi merah seperti darah. Kenapa? Karena ketika gunung itu masuk dalam lautan, saya percaya satu hal, terjadi ledakan api sehingga warna merah kelihatan di lautan.
Dan kalau itu gunung jatuh di lautan, Anda tahu tsunami-nya bakal setinggi apa itu. Makanya sepertiga pulau hilang. Alkitab tulis. Jadi yang terjadi nanti itu seperti itu. Jangan Anda bilang dunia bertambah baik, tidak. Corona akan selesai, saya bilang enggak. Makin mutasi, iya. Terus orang kan akan bilang, saya sudah divaksin, saya kasih tahu dokter bilang begini loh. Yang vaksin itu bukan berarti bebas corona, bukan. Tetapi kalau kena corona cuma 3 hari, 4 hari, begitu maksudnya. Tapi bakal kena. Banyak yang sudah divaksin kena corona. Artinya nggak ada jaminan di bumi. Nggak ada jaminan. Karena apa? Karena semua orang pasti pulang ke rumah Bapa. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Kenapa bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap? Semua yang jatuh dari atas ini kan menyala, ya. Kemudian Anda tahu di bawah bumi ini isinya apa? Api. Makanya kalau ada gunung meletus itu api keluar dari bawah. Ada api yang disimpan di bumi, di bawah bumi. Kalau sudah api berjatuhan dari atas, seluruh planet-planet, benda-benda angkasa jatuh dalam nyala api, terjadi ledakan di bumi, api di bumi juga menyala. Apa yang terjadi dengan bumi? Bumi lenyap jadi lautan api. Itulah Gehenna. Gehenna itu apa? Gehenna itu neraka. Jadi neraka itu nanti setelah bumi ini jadi lautan api. Semua yang tertinggal beserta setan dan pengikut-pengikutnya, semua manusia yang fasik, yang tidak menyembah Tuhan, hari itu akan masuk di lautan api yang disebut Gehenna selama-lamanya. Maka ditulis bumi dan segala yang ada di atasnya nggak ada. Ya sudah nggak ada bumi, kenapa nggak ada jadi lautan api? Tuhan nggak ciptakan neraka. Nah, di Kejadian Anda tahu tulisan Kejadian itu nggak ada neraka dicipta. Tetapi neraka nanti ada setelah bumi jadi lautan api, itulah Gehenna. Hari-hari ini adalah hari-hari persiapan. Bagaimana hidup kita? Sudah siapkah kita menyongsong Tuhan? Second coming. Second coming itu 2. Tuhan Yesus datang di awan-awan, disebut rapture. Yang kedua, Tuhan Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu second coming. Kita nunggu yang mana? Saya percaya Anda semua nunggu rapture. Karena kalau Anda sampai ketinggalan, sang 7 sangkakala Anda akan ketemu dengan 7 sangkakala dan mangkrekan. Itu gak ada enak-enaknya hidup di bumi pada zaman itu. Jangan bilang saya ikut pindah ke Mars, itu hancur Mars itu. Mereka gak ngerti Alkitab, jadi dipikir Mars aman. Hancur semua benda-benda angkasa ini gak ada. Langit digulung kok. Tetapi hari Tuhan akan tiba pada suatu sudah. Jadi ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini kan ngomong begini nih Petrus. Kalau segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa itu begini loh. Harus dengan seksama, sesungguh-sungguhnya, sekeras-kerasnya. Itu memakai kata betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Orang Kristen tidak terlalu suka perkataan ini. Ayat ini gak terlalu suka orang Kristen. Gak, banyak yang gak suka. Karena apa? Disuruh hidup saleh dan suci itu kan sulit. Banyak orang Kristen gak suka ini. Kalau Anda khotbah begini di YouTube, pendengarnya sedikit. Kalau Anda khotbah berkat itu banyak pendengarnya. Ada khotbah kemenangan, tambah banyak lagi. Tapi ini yang benar, Alkitab nulis. Kalau saya nggak sampaikan ini dan Anda masuk lautan
sudah bukan lagi menolak dosa di atasnya. Ini sudah mengejar kehendak Allah, ini hidup suci dan saleh. Sudah hidup seperti Tuhan mau. Ada disakiti, ada dia. Mungkin harus menyerahkan apa yang kau sendiri mau pakai. Sudah harus seperti itu. Sudah tidak lagi sudah berhenti berzina. Itu udah lewat pelajarannya. Jadi kalau Anda bertobat aja belum kesini hidup suci dan saleh, perjalanan panjang. Tapi minimal Anda harus bertobat dulu. Yang masih suka bohong-bohong, tobat gitu ya. Karena di sini betapa suci dan salehnya ini nggak main-main. Mungkin ada bilang nggak apa-apa, aku hidup nggak terlalu suci, aku minta ampun. Besok nggak suci lagi minta ampun. Ayatnya bilang begini, jangan mempermainkan Tuhan. Setelah kita dapat keselamatan, bolehkah kita berbuat dosa? Rasul Paulus bilang, hei, sekali-kali tidak. Ngerti bener Alkitab ngomong apa, kalau enggak Anda enggak tahu pasal-pasal ini akan dipakai. Ini hukum di kerajaan Allah ini. Jadi yang mau ke bumi baru, langit baru, yang mau lolos dari semua ini, enggak mau ke lautan api, ini harga mati. Alkitab yang nulis betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Gak apa-apa ini pelajaran keras, tapi Anda semua berangkat ke bumi baru, langit baru. Amin saudara. Sudah gak usah pusing apa yang terjadi hari-hari ini, gak usah pusing. Cukup makan aja udah seneng udah. Bukan di sini tempat kita. Ada mau nunggu kekayaan, Salomo bilang, gak tahu ya siapa nanti yang meraup kekayaan itu. Sia-sia orang nunggu kekayaan, karena gak ngerti nanti siapa yang meraup itu. Salomo itu paling kaya ngomong begitu. Jadi jangan taruh kekayaan di bumi ini, taruh di kerajaan surga. Hidup saleh. Nuh itu selamat satu-satunya dari keluarganya karena hidup saleh. Ayub diselamatkan, dipulihkan karena hidup saleh. Daniel selamat dari dapur api, dari gua singa karena saleh. Dan kita diselamatkan dari lautan api karena engkau hidup saleh. Ini harga mati loh, sudah saya sampaikan kepada saudara. Jadi nanti kalau ke Tuhan, kenapa saya ketinggalan, kan sudah disampaikan itu. Hidup suci dan saleh. Tapi kan aku menyebut namamu Tuhan, di dalam doa aku sebut-sebut engkau Tuhan. Tapi Tuhan akan bilang begini loh, bukan cuma menyebut namaku yang berseru-seru menyebut Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Bukan itu yang masuk kerajaanku, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Ya ini hidup saleh dan suci mulai hari ini. Saya nggak bahas hidup suci dan saleh itu apa, itu panjang, saudara ya. Tapi Anda ngerti itu, saya percaya ngerti, Roh Kudus akan tuntun hidup seperti itu. Dulu itu gereja mula-mula sudah punya standar hidup saleh dan kudus seperti ini. Makanya begitu dilempar ke singa-singa, dia tenang, dia tidak berontak, dia tidak lari, dia sudah hidup seperti ini. Ketika seluruh kekayaannya diambil gereja mula-mula itu, karena menjadi Kristen kan berarti jadi miskin itu. Kekayaan diambil oleh pemerintah Roma. Dia tetap menjalankan hidup saleh dan suci. Karena mereka berpikir Tuhan sebentar lagi datang. Bagi mereka berpikir dimakan singa akan langsung pindah ke kerajaan, ke Firdaus. Jangan takut. Oh, nanti bagaimana kalau kena COVID mati, gitu kan? Loh, mati bukan akhir segalanya. Mati itu awal dari segala sesuatu. Benar? Mati awal dari segala sesuatu. Kan kok beda? Bumi baru, langit baru. Kematian itu adalah kehidupan yang sesungguhnya setelah mati. Setelah mati itu kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu? Kekal di lautan api atau kekal di bumi baru, langit baru. Jadi hidup kita sekarang ini bukan yang sesungguhnya, bukan.
bumi baru langit baru. Jadi setiap minggu kan ada di training, di sekolah ini ada belajar firman Allah. Yaitu kamu, ayat 12, yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah itu kita. Kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, bilang kau harus hidup suci dan saleh. Itu caramu menantikan kedatangan Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi kita ini tujuannya, Anda jadi Kristen tujuannya apa? Tujuannya adalah Anda pindah ke langit baru, bumi baru. Karena bumi yang Anda lihat sekarang akan lenyap dalam nyala api. Tidak ada opsi kedua nggak ada. Di mana terdapat kebenaran, garis bawahi kebenaran. Di bumi baru, langit baru hanya terdapat kebenaran. Artinya di sana hanya ada orang-orang benar, orang-orang jahat nggak ada. Akan enak sekali hidup di sana, penuh sukacita, penuh kegembiraan, damai sejahtera. Tidak ada kejahatan di bumi baru, langit baru. Tidak ada dosa di bumi baru, langit baru, nggak ada. Makanya disuruh hidup, perbaiki hidup dulu sekarang. Karena di sana isinya cuma kebenaran. Yang tidak benar, dengarkan, tidak bisa ke bumi baru, langit baru. Itu harga mati. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anda ngerti ini berikutnya? Tidak bercacat, tidak bernoda. Apa yang membuat orang cacat dan bernoda? Dosa. Di sini dibilang, perbaiki hidupmu, awasi hidupmu setiap hari supaya engkau gak ada cacatnya, tidak ada nodanya. Jadi Anda gak bisa maki-maki orang lagi, kenapa cacat? Gak bisa bohong lagi, itu cacat. Gak bisa Anda berpikiran kotor, itu cacat. Gak bisa cabul, itu cacat. Gak bisa Anda pacaran, cium-ciuman, tidur bersama, cacat. Anak-anak muda saya kasih tahu, jangan mau tidur bersama. Kalau Yesus datang engkau, ditolak pintu tertutup, mau apa? Kalau pacarmu memang benar-benar suka, ayo kita tidur bersama. Kalau enggak tak tinggal aja. Cuma dia laki-laki. Benar? Ngapain? Kalau kamu sungguh-sungguh lamar aku sama orang tuaku, itu baru benar. Dan jangan lupa maharnya. Itu baru benar. Kenapa? Mesti jaga kekudusan. Kalau Yesus tiba-tiba datang, air mata mau air mata darah, gak ada gunanya pada hari itu. Kalau sudah benda-benda langit berjatuhan, aduh. Itu sangkakala 7, sangkakala itu ngeri sekali. Iblis dilepas. Iblis masih belum dilepas saja, masih gentayangan, ini belum dilepas. Yang malaikat-malaikat yang jatuh loh, belum loh. Itu kepalanya kan malaikat-malaikat yang jatuh, yang masih terikat di sungai Efrat itu. Kalau ini dilepas, makanya bumi bisa hancur karena ini. Ngeri sekali. Tujuannya apa? Membunuh manusia. Jadikan kalau kau tidak mau ketemu hari itu, hari ini, harganya harus dibayar. Firman ini harus dikerjakan hari ini. Yang korupsi nggak bisa korupsi lagi. Untuk apa ada korupsi? Kalau nyawa melayang, iya kan?
Yang ngerasa-ngerasani orang sudah mulutnya harus diplester, udah nggak bisa lagi. Yang iri-iri sama tetangga misalnya beli apa, oh mas ayo cepet beli, tetangga udah beli. Nggak ada, tetangga mau beli Mercy, mau beli apa, emang gua pikirin saya menyiapkan diri ke bumi baru, langit baru. Amin. Tujuanmu ingat baik-baik, bumi baru, langit baru. Jalannya dari emas, rumahnya bukan dari batako, bukan apa, berlian tembus pandang. Pintunya apa? Mutiara. Dasarnya bukan batu 12 permata. Dasar. Tubuh yang kita pakai apa? Tubuh kemuliaan, bukan ini. Tubuh yang tidak bisa sakit, tidak bisa tua, tidak bisa capek. Tubuh yang kita pakai seperti itu. Di sana tidak ada terik matahari, tidak ada gelapnya malam, karena terang anak domba menyinari kota itu. Oh, luar biasa toh? Anda mau yang ini, siap-siapnya sekarang. Harganya ini tadi, mesti hidup saleh, suci, kudus. Jadi kalau ada diajak minum, ayo kita minum, kita rokok, kita pakai narkoba, bilang, hei aku sudah tinggalkan yang begitu, aku siap-siap untuk bumi baru, langit baru. Kalau anak-anak mau bilang, aku nanti ikut anakku ke bumi baru, langit baru. Saya mau kasih tahu anak-anak di sini ya, ke surga itu nggak gandengan. Ya, nggak gandengan, nggak bisa saya gandeng Dio, mamanya Dio. Oh ayo Dio, nggak gandeng, nggak bisa. Sendiri-sendiri. Jadi kalau anak-anak remaja, pemuda di sini nggak bertobat, nggak hidup suci kudus, jangan bilang saya ikut mama digandeng Anda ke lautan api. Jadi dia sudah suka bohong, suka melawan orang tua, suka hidup tidak benar, memberontak sama Tuhan, hari ini bertobat sebelum semuanya diakhiri. Masih ada waktu untuk bertobat. Anak-anak muda harus hidup suci kudus, generasi yang memegang kesucian dan kekudusan. Mau pacaran kudus, pacaran suci. Nanti ciuman kalau sudah kawin. Ya. Jadi kalau pacarnya hari ini anak-anak putuskan daripada ke lautan api. Harga mati. Saya kasih tahu Anda sekarang sebelum ditolak. Waktu itu murid-murid yang bertanya begini, Tuhan sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Yesus itu bilang begini, berjuanglah lewat pintu yang sempit. Woi, disuruh apa? Berjuang. Berjuang apa? Ini loh, jadi saleh, hidup kudus nih. Berjuang. Jadi ada orang yang pakai narkoba, hidup berzina, gak karuan Kristen, terus bilang saya nanti pulang ke bumi baru, langit baru. Itu saya kasih tahu mimpi di siang bolong. Gak ada ceritanya di sini, gak ada. Alkitab jelas-jelas tulis pembuat kejahatan tinggal di luar. Wahyu 22 itu pembuat kejahatan tinggal di luar. Seluruh perbuatan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman ini banyak orang gak mau dengar, tapi ini yang benar. Saya ngomong apa yang Alkitab ngomong, tidak saya diskon firman Allah. Memang tidak ada daya enak, tapi Anda akan berangkat ke bumi baru, langit baru. Itu lebih baik buat Anda. Karena ini seperti pil pahit, tapi menyembuhkan, benar? Menyembuhkan. Jadi yang ada apa? Yang ada siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Untuk apa? Ketemu Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.